Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku Pupena jilid 4B, yaitu akhir semester paket 1 yang ada di halaman 140. Untuk mempersingkat waktu, silakan adik-adik langsung dibuka bukunya halaman 140. Di sana adalah penilaian akhir semester paket 1. Kita mulai dari bahasa Indonesia terlebih dahulu ya adik-adik ya. Nomor 1, membaca tanpa suara untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks disebut dengan kegiatan. Jawabnya C, membaca dalam hati. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 2 dan 3. Nomor 2 tuliskan, silakan adik baca sendiri ya adik-adik ya. Nomor 2 tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran. Ya benar, adalah gagasan pokoknya yaitu air sangat penting bagi tubuh. Gagasan pendukungnya adalah dari kalimat kedua sampai kalimat yang keempat adik-adik. Kalimat kedua, tubuh kita perlu banyak air. Yang ketiga, kita perlu minum 8 gelas air setiap hari. Yang keempat, air yang kita minum harus bebas dari kuman. Nomor 3, tuliskan ringkasan dari teks tersebut. Oke, ringkasannya adalah air sangat penting bagi tubuh. Dalam sehari kita butuh 8 gelas air yang agar tubuh tetap sehat dan bugar. Nomor 4, tujuan utama disajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel adalah. Jawabnya B, untuk mempermudah dan memahami isi teks. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 5 dan nomor 6. Suara kokok ayam terdengar. Oke, saya langsung aja ke nomor 5. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah Dedi bangun dari tempat tidurnya. Menurut saya itu. Nomor 6, tuliskan gagasan pokok dari paragraf tersebut. Jawabnya adalah kegiatan Dedi di pagi hari. Nomor 7, kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan. Jawabnya adalah D, yaitu keadaan atau proses terjadinya suatu peristiwa. Nomor 8, untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam suatu peristiwa dapat digunakan kata tanya. Jawabnya siapa. Nomor 9, perhatikan gambar berikut. Narasumber yang tepat untuk mengetahui informasi sesuai dengan gambar adalah. Jawabnya peternak sapi perah. Nomor 10, teks petunjuk yang digunakan dengan tujuan agar pengguna. Teks petunjuk dibuat dengan tujuan agar pengguna. Jawabnya adalah yang A, memahami langkah-langkah sebelum menggunakan sesuatu. Nomor 11, tulisan pada poster sebaiknya dibuat dengan kalimat yang titik-titik dan titik-titik. Jawabnya efektif dan singkat dan jelas. Itu ada di halaman 108 di buku Pupena 4A. Silakan adik-adik tambahin sendiri ya. Pokoknya jawabannya adalah efektif, singkat, jelas. Nomor 12, tuliskan dengan bahasamu sendiri teks petunjuk untuk membuat jus mangga menggunakan blender. Menurut saya yang pertama adalah kupas mangga. Ini judulnya adalah petunjuk membuat jus mangga ya adik-adik ya. Yang pertama adalah kupas mangga yang sudah dicuci, kemudian potong mangga kecil-kecil. Masukkan potongan mangga, sedikit air dan es ke dalam blender. Colokkan steker blender ke stop kontak. Kemudian tekan tombol on dan tekan atau pilih kecepatan putar blender. Nomor 6, setelah halus tuangkan jus mangga ke dalam gelas dan siap untuk diminum. Nomor 13, sebuah pelajaran berharga dalam sebuah cerita yang dapat kita jadikan pelajaran di kehidupan sehari-hari disebut. Jawabnya C, pesan moral. Nomor 14, hasil dari mengulas isi buku disebut. Jawabnya ulasan. Ulasan. Nomor 15, tuliskan hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pendapat melalui sebuah tulisan. Ini ada di buku adik-adik. Yang pertama, pahami tema cerita. Kemudian tuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Nomor 16, untuk mendapatkan jawaban pertanyaan dengan tepat, kita perlu. Jawabnya D, memahami isi teks dengan baik. Nomor 17, untuk menemukan informasi penting dari suatu bacaan, kita perlu menemukan semua kata titik-titik dalam setiap paragraf. Jawabnya adalah
Kunci. Kata kunci. 18. Tuliskan langkah-langkah untuk mengidentifikasi informasi dari suatu bacaan. Yang pertama, perhatikan judul teks, kemudian bacalah teks dengan saksama. Temukan semua kata kunci dalam tiap paragraf. Dan yang keempat, pahamilah kalimat utama yang mengandung kata kunci tersebut. Yang kelima, semua kalimat utama yang kita temukan merupakan informasi penting dari teks tersebut. Silakan di stop dulu videonya dan disalin adik-adik. Kemudian nomor 19, informasi penting dari teks dapat dituliskan ke dalam bentuk tabel dengan menggunakan kalimat yang jawabnya D, jelas dan mudah dipahami. Nomor 20, tuliskan manfaat membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca sebuah teks. Jawabannya yang pertama atau yang A adalah memastikan 19D tadi ya. Pertama, memastikan apakah informasi yang kita ketahui sebelumnya sudah benar atau belum. Yang kedua, manfaatnya adalah menambah pengetahuan kita tentang isi teks. Oke adik-adik, sampai bahasa dulu ya adik-adik. Nanti kita lanjutkan ke matematika ya adik-adik ya. Sampai di sini dulu video kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silakan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa juga di like dan di komen dengan sopan. Kemudian juga di share kepada teman-temannya agar mereka tidak mengalami kesulitan untuk mengisi buku pena akhir semester paket 1 bahasa Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.